Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, menurut hitungan kalender besok adalah tanggal 10 Muharram. Mungkin para jamaah Bapak Ibu sudah banyak mendengar tentang kesunahan-kesunahan di 10 Muharram itu. Banyak sekali kesunahan-kesunahannya, tapi yang prioritasnya adalah di tanggal 10 Muharram itu dianjurkan kita untuk berpuasa. Fadilahnya disebutkan dalam riwayat hadis adalah siapa yang puasa maka dosanya setahun yang lalu akan diampuni. Cuman para ulama yang tegas mengatakan puasa Asyura itu bukan hanya sehari, bukan hanya tanggal 10 Muharram, tapi dianjurkan untuk 2 hari, yaitu 9 dan 10. Yang tadi siang puasa alhamdulillah, tinggal melanjutkan besok hari lagi 10 Muharram. Atau kalau tidak bisa tadi siang karena mungkin banyak undangan perkawinan atau akikahan atau apalah, maka besok jangan lupa hari Isnin puasa, kemudian di hari Selasa juga puasa 10 dan 11. Tapi yang paling afdal adalah 9, 10 dan 11 Muharram itu puasa. Kenapa? Kalau dianjurkan 2 hari, tujuannya adalah supaya ibadah kita ini tidak sama dengan ibadahnya orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi tempo dulu, Allah alam ya, yang sekarang, kalau di zaman Nabi mereka juga puasa, tapi puasa cuma 10 Muharram. Nah, kita diminta sama Nabi, diharapkan sama Nabi agar kita ini tidak berpuasa cuma sehari. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi'ah. Kalau seandainya kata Nabi aku hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Yaitu tujuannya itu tadi, tidak lain tidak bukan agar ibadah kita ini tidak sama seperti halnya ibadahnya orang Yahudi. Ala kulli hal, besok puasa kita ya, usahakan 2 hari. Ada ulama yang tegas mengatakan kalau sehari saja maka puasanya makruh. Apalagi kalau seandainya nggak puasa sama sekali, itu lebih makruh lagi gitu ya. Nah, jadi usahakan 2 hari, besok hari siang tadi sama besok, kalau tidak siang tadi puasa, maka besok hari Isnin dengan hari Selasanya puasa. Baik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kejadian-kejadian yang bertepatan di 10 Muharram. Banyak sekali kejadian-kejadian yang bertepatan di tanggal 10 Muharram. Saya rasa kalau satu persatu kita ceritakan gak cukup waktu, apalagi kalau ceritanya secara gamblang. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan sedikit banyak kita akan ceritakan kejadian-kejadian peristiwa sejarah kenabian yang bertepatan di tanggal 10 Muharram. Yang pertama adalah ketika Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam memakan buah khuldi dan Siti Hawa juga memakan buah khuldi yang pernah kita ceritakan dalam kitab Qisasul Anbiya. Akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam diturunkan, dan begitu juga Siti Hawa diturunkan ke muka bumi, dipisah oleh Allah keduanya. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, ya, sampai sekarang masih disebut Jeddah. Kenapa Jeddah? Artinya nenek. Dan di Jeddah itu ada makamnya Siti Hawa. Dan Nabi Adam diturunkan di daerah India. Cuman yang saya dapat kabar dari teman-teman saya yang pernah belajar di Hadramaut, Tarik,
Mereka mengatakan dulu itu daerah masuk India, tapi sekarang sudah masuk daerah Pakistan. Nabi Allah Adam berdoa setiap hari yang kita kenal doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, maka kami termasuk orang yang merugi. Doa Nabi Adam itu selalu dibaca oleh beliau, tapi tidak dikabulkan, tidak diterima pintu taubatnya dulu, sampai suatu ketika Nabi Adam mengingat di surga setiap ada pintu dan tiang itu selalu bertuliskan Allah dan Muhammad. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nah, oleh karena itu kita di masjid-masjid, di rumah-rumah itu selalu ada tulisan Allah dan Muhammad. Ini bukan perbuatan yang dilarang, karena kita mengharap suasana di tempat kita yang ada tulisan Allah dan Muhammad itu sama seperti halnya tulisan yang ada di surga. Nabi Adam mengingat itu, kalau Allah sudah pasti Tuhannya, tapi Muhammad ini siapa? Dan Nabi Adam juga mengingat ketika beliau menikahi Siti Hawa, maka Nabi Adam tidak bisa menikahi Siti Hawa itu kecuali mesti harus membayar mahar, dan maharnya itu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah setelah dia mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah di surga dia alami, ada tulisan nama Muhammad. Lalu dia berkata, ya Allah, bibarakati Muhammad ighfir dunubi. Wahai Allah, dengan berkat Nabi Muhammad maka ampunilah segala dosaku. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, min aina arafta isma Muhammad? Hai Nabi Adam, kau tahu dari mana itu nama Muhammad? Maka Nabi Adam mengatakan, ra'aitu fi abwabil jannah. Aku melihat ya Allah di pintu-pintu surga. Di pintu-pintu surga, di tiang-tiang surga juga ada tulisan Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Lalu Allah mengatakan, sadaqta, benar engkau. Walaulahu ma khalaqtu aflaq. Jikalau bukan karena Nabi Muhammad, maka aku tidak pernah menciptakan alam semesta ini. Maka Allah berkata kepada Nabi Adam, ghafartu dzambak bi barakati Muhammad. Aku mengampuni dosamu wahai Nabi Adam dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu peristiwa diterima taubatnya Nabi Adam adalah di tanggal 10 Muharram. Dan begitu juga ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, apapun kita perlu berdoa kepada Allah, maka usahakan kita pertama kali itu bertawasul kepada Nabi Muhammad. Sebaik-baik tawasul adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semuanya rahmat Allah itu adalah di Nabi Muhammad. Masuk surga dengan rahmatnya Allah, kita hidup dengan rahmatnya Allah, dan semuanya tidak lain tidak bukan dengan rahmatnya Allah. Dan puncak atau inti dari segala rahmatnya Allah itu adalah di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya kalau kita berdoa, bertawasullah kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Kita meminta kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan lupa itu untuk bertawasul. Apapun kita punya hajat, kita punya masalah, ingin dibukakan jalan keluar, maka bertawasullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah kabulkan kita punya hajat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Allah Idris. Ceritanya Nabi Idris itu berteman dengan malaikat Israel. Ya, berteman dengan malaikat. Suatu ketika Nabi Idris ini berkata, wahai malaikat, gimana sih rasanya mati? Aku kepingin tahu rasanya mati. Ini malaikat ini tergoda berteman dengan dengan Nabi Idris, karena Nabi Idris ini orang yang ahli dalam ibadah. Dan Nabi Idris ini adalah dikatakan orang yang pertama kali mencetak atau
membuat tulisan-tulisan. Tapi entah bagaimana tulisan zaman dulu, huruf-huruf zaman dulu adalah Nabi Allah Idris. Begitu juga di zaman Nabi Idris adalah orang yang pertama kali membuat baju, dan adalah juga orang yang pertama kali menjadikan kuda itu sebagai tunggangan, itu di zaman Nabi Allah Idris alaihissalatu wassalam. Lalu malaikat tadi berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini Nabi Idris minta kepingin tahu bagaimana, ingin merasakan bagaimana rasanya mati itu. Kata Allah begini, maka Nabi Idris pun dicabut nyawanya. Tapi setelah merasakan sakit dan pedihnya rasa mati itu, lalu Nabi Idris katanya, aduh sakit, kembalikan saja rohku. Maka dikembalikanlah rohnya Nabi Allah Idris itu. Tetapi Nabi Idris ibarat kata sudah meninggal dunia, tapi dikembalikan lagi begitu. Ya mungkin bahasa kitanya mati suri lah atau apa, wallah alam ya. Kemudian setelah beberapa waktu lagi berjalan, mungkin setahun atau 2 tahun, wallah alam, kemudian Nabi Idris bertanya lagi kepada malaikat, malaikat, kira-kira boleh nggak aku jalan-jalan ke surga? Nah, kata malaikat, entar dulu, izin dulu dengan Allah, kira-kira diizinkan nggak jalan-jalan ke surga? Izin dulu, kata Nabi Idris. Maka malaikat ini pun minta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris jalan-jalan ke surga. Ringkas kata, Allah izinkan. Berjalanlah malaikat dengan Nabi Idris itu masuk ke dalam surga. Ketika Nabi Idris masuk ke dalam surga, dia lupa sudah dengan kenikmatan yang ada di surga, dia lupakan dunia. Lalu malaikat berkata, ya Nabi Idris, sudah waktunya kita pulang ke dunia. Kata Nabi Idris, tunggu sebentar. Apa lagi yang tunggu sebentar. Maka Nabi Idris pun melepas sendalnya. Lalu Nabi Idris ikut malaikat turun. Tapi ketika sudah sampai di dekat pintu surga, Nabi Idris berkata, malaikat, tunggu sebentar. Ada apa? Sendalku ketinggalan di dalam. Ayo ambil, kata malaikat. Maka Nabi Idris ini pun masuk lagi ke dalam surga, mengambil sendalnya. Tapi malaikat ini nunggu, nggak muncul Nabi Idris ini. Kemana Nabi Idris ini? Akhirnya malaikat tadi nyusul. Ternyata Nabi Idris itu memeluk pohon tadi, bergelantungan di pohon tadi atau di tangkainya. Seakan-akan Nabi Idris ini tidak mau keluar lagi dari surga. Kata malaikat, ya Idris, wahai Nabi Idris, sudah waktunya pulang ke dunia. Kata Nabi Idris, ngapain lagi pulang ke dunia? Dunia capek, enakan di surga. Hanya orang bodoh aja yang sudah di surga mau turun lagi ke bumi. Dan mau, katanya, bahasa kita itu begitu tuh ya. Kata malaikat, ya Nabi Idris, orang yang masuk surga ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Orangnya mesti mati dulu. Kalau orangnya belum mati, belum bakal masuk surga. Ini kita ini. Bagaimanapun kita amalnya banyak, gak bakal masuk surga dulu. Kecuali apa ya? Melewati mati. Kalau kita sudah mati, nah baru bisa masuk surga. Kalau belum mati, belum masuk surga lagi. Kata malaikat, syaratnya orang masuk surga itu mati dulu. Kata Nabi Idris, wahai malaikat, apakah engkau lupa? Aku kan sudah pernah mati kemarin. Aku kan sudah pernah mati. Masa aku turun lagi ke muka bumi? Ringkas kata, malaikat ini kalah debat. Lalu malaikat ini ngelapor kepada Allah Ta'ala. Gimana ya Allah ini Nabi Idris ini? Kata Allah Ta'ala, ya sudahlah, biarkan saja Nabi Idris itu. Biarkan dia di surga, tapi bukan di surga itu, melainkan turun ke langit. Makanya di kisah Isra Mi'raj, kalau tidak salah, di langit kedua, Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Posnya Nabi Idris di situ tuh, posnya. Nanti di akhirat baru nanti bisa masuk surga bersama-sama kita semuanya, insyaallah. Amin. Nah, ketika Nabi Idris diangkat ke langit, itu bertepatan di tanggal 10 Muharram. Tepatan 10 Muharram. Kemudian yang ketiga, nah ini banyak nih ceritanya. Kita ringkas-ringkaskan saja. Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah 950 tahun, 9 abad setengah lamanya itu Nabi Nuh. Tapi pengikutnya dalam kisah Israiliyat banyak versinya ya. Versinya banyak, cuman saya mengambil versi yang satu ini, yaitu yang beriman kepada Nabi Nuh hanya 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Jadi 80 orang saja yang beriman
berdakwah 950 tahun yang pengikutnya cuma 80 orang, 40 laki-laki, 40 orang perempuan. Sampai akhirnya terjadi banjir yang sangat dahsyat, seluruh dunia banjir. Tapi ada yang mengatakan yang banjir itu cuma daerah sana saja, daerah Nabi Nuh saja. Itu kalau tidak salah masuk daerah Irak ya. Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu hakikat semua itu. Tapi pendapat yang kebanyakan adalah seluruh dunia banjir. Banjirnya enggak alang-alang tanggung ya, sampai menutupi seluruh dunia ini. Nabi Nuh bikin kapal, lalu membawa sepasang binatang, dan akhirnya terombang-ambing kapal Nabi Nuh itu berjalan mengitari seluruh dunia, dan akhirnya kembali ke Gunung Judi, berangkat dari Gunung Al-Judiyu dan kembali ke Gunung Judi. Pelabuhan itu memakan waktu selama 40 hari namanya. Setelah Nabi Nuh keluar kembali dari kapal, Nabi Nuh melihat semua bumi ini porak-poranda, dihantam dengan banjir yang sangat dahsyat. Kemudian persediaan makanan di kapal juga sedikit, sudah mulai menipis nih. Untuk mencukupi makanan tadi, maka Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam membuat syurbah, membuat bubur. Akhirnya semua penghuni kapal bisa makan bubur tadi. Nah, itulah yang wallahu alam ya, asal muasalnya orang bikin bubur Asyura itu ya itu tuh, kapal Nabi Nuh itu, zaman Nabi Nuh. Cuman sebenarnya itu puasa, bukan bikin bubur Asyura. Bikin bubur Asyura boleh ya, dan sebenarnya tidak masuk pahala yang wajib. Dan melakukan pembuatan bubur Asyura itu sebenarnya juga membuatnya itu tidak dapat pahala. Tapi kalau niatnya membuat bubur Asyura untuk berbagi kebahagiaan, berbagi kepada sesama keluarga, sesama kaum muslimin, karena di hari Asyura itu sunnah berbagi kebahagiaan ya, terutama anak-anak yatim dan sebagainya. Ya, bikin bubur Asyura itu boleh-boleh saja. Tapi puasa, kita puasa dulu, baru buka puasanya makan bubur Asyura. Jangan terbalik, puasa tidak, makan bubur Asyura, dibikin bubur Asyura lalu makan. Jangan. Apalagi di salah satu daerah itu seakan-akan mewajibkan membuat bubur Asyura itu 40 macam di dalamnya. Untuk mencukupi 40 macam tadi, dimasukkan kayu jabuk sama batu kerikil itu. Ada adat seperti itu. Ya, ala kulli hal, saya sangat senang bikin bubur Asyura, dan saya terus terang juga di pondok. Insyaallah besok kita juga akan bikin bubur Asyura. Biasanya saya bikin itu 2 panci besar. Ya, 2 panci besar untuk santri putra dan santri putri. Jadi hari ini mereka puasa juga, kami puasa di pondok kecuali yang berhalangan. Besok kami puasa lagi. Cuman hari ini kami tidak bikin bubur Asyura. Besok baru kita bikin bubur Asyura. Karena besok itu juga hari gembira ya. Dan insya Allah besok juga kedatangan tamu. Kami di pondok kedatangan tamu Al-Habib Hashim Al-Idrus dari Sayun Hadramaut, ahlu qiraat Ashrah, orang yang ahli dalam qiraat 10 ya. Itu insya Allah besok jam 11 akan hadir di pondok kita di Amburawa. Baik, kita kembali. Jadi terdamparnya kapal Nabi Nuh itu adalah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Yang keempatnya. Yang keempat, ini yang masyhur dalam riwayat hadis, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, begitu juga Nabi Harun dan kaum Bani Israel melewati Lautan Merah, terbelah Lautan Merah itu. Ada yang mengatakan terbelah menjadi 2, tapi dalam riwayat yang lain, kisah Israiliyat yang lain, saya membacanya itu kalau tidak salah dalam kitab tafsir Marahul Labid, itu dikatakan laut itu terbelah menjadi 12 lorong, 12 gang. Jadi belahan 1, belahan 2, belahan 3 sampai 12 gang. Dan gangnya besar-besar. Kenapa 12 gang? Karena Bani Israel itu terbagi menjadi 12 suku. Itu yang kita ceritakan kisahnya anak Nabi Yakub yang ada 12 orang. Disitulah nanti cikal bakal
keturunan Nabi Yusuf, Bunyamin, Yahuda dan lain sebagainya, itu 12 suku tadi. Nah, karena sudah ada 12 suku, dibikin 12 lorong, sudah 12 gang, masing-masing memimpin sukunya masing-masing. Hanya Allah yang tahu hakikat itu semua. Nah, ketika Nabi Musa melewati Lautan Merah sampai mau dekat ujung, Fir'aun baru datang di tepi pantai. Nabi Musa dan kaumnya sudah mau nyampai di sebelah sana, pantai sana. Fir'aun dan bala tentaranya sudah sampai di ujung pantai sini. Pasukannya Fir'aun berkata, "Wahai Fir'aun, Nabi Musa itu dia tidak mengaku sebagai Tuhan. Dia hanya mengaku sebagai nabi, tidak mengaku sebagai Tuhan. Tapi dia bisa melewati lautan tadi. Dia bisa melewati lautan itu. Nah, engkau bukan hanya mengaku jadi nabi, ngaku jadi Tuhan. Dalang-alang tanggung kan? Firaun itu ngaku jadi Tuhan. Masa engkau kalah dengan Nabi Musa yang bisa membelah lautan itu?" Fir'aun ini sebenarnya ragu-ragu. Dia sudah tahu kalau dia masuk pasti mati. Dan dia tahu bahwa akhir hayat itu di situ. Akhir hayatnya di situ. Cuman ya, karena sudah kemakan pandir lawan omongan sendiri yang dia mengaku sebagai Tuhan, akhirnya antara mau masuk, antara mau tidak, ragu-ragu. Firaun sebenarnya tidak mau masuk. Kenapa? Karena dia yakin kalau dia masuk pasti mati. Pasti dia mati. Tapi Allah dalam kisah Israiliyat, Allah mengutus malaikat Jibril, "Hai Jibril, bawalah kuda betina." Karena waktu itu Firaun ini pakai kuda jantan. Bawa kuda betina, taruh di tengah laut sana. Nah, kudanya Firaun ini mungkin lama nggak pernah kawin begitu, lalu ngelihat kuda betina di tengah laut, wah, kata kudanya Firaun. Masuklah Firaun ini. Ya, kudanya ngejar kuda betina. Firaun, jangan masuk. Tapi tidak bisa. Kudanya tetap kepingin masuk. Pasukan Firaun di belakang menyangka Firaun ini sengaja masuk ke dalam laut. Sengaja masuk ke dalam tengah laut. Akhirnya apa? Semuanya masuk ke dalam tengah laut. Masuk dan akhirnya ya tadi yang cerita yang masyhur, Fir'aun dan bala tentaranya mati di Lautan Merah, sedangkan Nabi Musa dan kaumnya selamat. Nah, disitulah keselamatan Nabi Musa itu bertepatan di tanggal 10 Muharram, dan itu yang menyebabkan di zaman Nabi orang-orang Yahudi mereka berpuasa karena bersyukur Nabi mereka, Nabi Musa dan kaum Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian selanjutnya berapa sudah? 4 ya. Yang kelima, Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam pernah kehilangan cincin. Ya, beliau kan kesaktiannya itu adalah dari cincinnya. Cincinnya itu ada yang mengatakan matanya jamrud, ada tulisan Allah dan Muhammad, ada yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cincin itu kalau dipakai oleh Nabi Sulaiman, maka semua makhluk akan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi saktinya itu di cincin itu. Ya, saktinya di cincin itu. Jinnya kah, bangsa ikan kah, bangsa binatang yang di darat kah, burung-burung, manusia, apa saja tunduk sama Nabi Sulaiman itu. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman ingin masuk ke dalam kamar mandi. Cincin itu dilepasnya lalu dia titipin kepada, ada yang mengatakan istrinya, ada yang mengatakan jariyahnya, tapi cenderung saya kepada nama istrinya. Ada yang mengatakan itu namanya istrinya Aminah. Maka akhirnya Nabi Sulaiman masuk ke dalam kamar mandi, ke dalam toilet. Lalu saat itu ada seorang jin dari bangsa Ifrit. Jadi Ifrit itu satu bangsa ya. Dan dikatakan Ifrit ini adalah satu bangsa suku yang sangat jahat. Ya, jadi Ifrit itu bukan nama tapi satu bangsa. Itu yang saya tahu. Jadi dari bangsa Ifrit ini ngelihat, cincinnya Nabi Sulaiman ini dilepas. Maka Ifrit ini pun merubah dirinya, merubah wujud dirinya seperti halnya Nabi Sulaiman. Lalu dia datangin istrinya Nabi Sulaiman tadi yang dikatakan namanya Aminah. Dia minta cincin tadi.
Dipakailah oleh jin tadi, jin ifrit itu. Lalu jin ifrit ini duduk di singgah sananya Nabi Sulaiman di kerajaan, kursi kerajaan situ. Nabi Sulaiman yang asli keluar dari WC, lalu bertanya kepada istrinya, mana cincinku? Kata istrinya, bukankah engkau sudah mengambilnya? Dan di situ Nabi Sulaiman baru sadar bahwa ini ada sabotase. Nabi Sulaiman lihat di kerajaan dari ngintip dari belakang, oh ternyata jin ifrit sudah ada di depan. Cuman Nabi Sulaiman tidak punya kekuatan di situ. Kalaupun dia mengaku Nabi Sulaiman, tidak ada yang percaya karena kesaktiannya adalah di cincin tadi. Ringkas kata, Nabi Sulaiman itu keluar dari kerajaan itu, yang kemarin-kemarin dia dimuliakan, disanjung dan sebagainya dan seterusnya. Saat itu dia keluar dan tidak ada satupun orang yang kenal dengan Nabi Sulaiman. Minta makan aja susah, cari makan susah, minta minum susah. Dan itu berlangsung kurang lebih selama 40 hari lamanya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mendatangi pantai. Beliau melihat ada nelayan yang mencari ikan di laut. Dia datangi nelayan tersebut. Ketika sampai di pantai, dia datangi nelayan tadi. Dia bilang, ya wahai tuan nelayan, bolehkah saya ikut bekerja denganmu? Kata si nelayan tadi, boleh. Si nelayan nggak tahu ini Nabi Sulaiman, nggak tahu dia. Katanya bolehlah, nanti saya kasih upah. Nah dari hari itu Nabi Sulaiman kerja dengan si nelayan tadi, dengan nelayan tadi. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini setelah mencari ikan di laut, dia kembali ke pantai, lalu dia tidur di bawah pohon. Tidur di bawah pohon. Ketika beliau tidur di bawah pohon, ada lubang di bawah pohon itu, keluarlah seekor ular. Ada seekor ular keluar, kemudian ular ini berdiri, mengangkat dia punya kepala. Untuk apa? Untuk melindungi cahaya matahari agar tidak langsung menyinari wajahnya Nabi Sulaiman. Karena waktu itu Nabi Sulaiman tidur, matahari menyinari wajahnya. Ular ini keluar, lalu dia berdiri, lalu matahari itu tidak menyinari langsung ke wajahnya Nabi Sulaiman, melainkan terhalang dengan kepala ular. Bosnya ini, nelayan ini melihat kejadian itu. Ini kayaknya bukan orang sembarangan. Kok ular ini tunduk nih? Tunduk. Nah, setelah itu Nabi Sulaiman terbangun dan ular ini pun kembali masuk ke dalam lubangnya. Lalu nelayan ini berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Kisanak, siapakah engkau sebenarnya ini? Kata Nabi Sulaiman, aku adalah Sulaiman, rajamu. Lah, bukankah Nabi Sulaiman raja itu adalah yang di sana, yang di sebelah sana? Kata Nabi Sulaiman, itu raja KW itu, raja aspal, asli tapi palsu itu. Kok bisa seperti itu? Karena dia telah mencuri cincinku. Telah mencuri cincinku. Ya sudahlah, kata si nelayan ini, begini aja wahai Nabi Sulaiman, tinggallah engkau di sini bersamaku sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untukmu. Lalu si nelayan ini berkata, wahai Nabi Sulaiman, aku punya anak perempuan. Kalau kamu ingin menikah, maka kunikahkan putriku denganmu. Nabi Sulaiman kan banyak istri nih. Nabi Sulaiman ini dikatakan istrinya ada 1000 orang, 300 istri asli, 700 selir bahasa kitanya. Ya selir, jadi 1000 itu dalam kisah Israiliyah. Kalau bapaknya Nabi Daud itu 100 orang. Jadi akhirnya mau nggak nikah? Ya mau. Tapi minta maaf Nabi Sulaiman, saya punya anak ini, perempuan ini tidaklah cantik. Kulitnya hitam legam. Kulitnya hitam legam. Kalau engkau mau, ayo kunikahkan. Kata Nabi Sulaiman, ya tidak apa-apa lah. Ini sudah berhari-hari sudah. Udah ketemu dengan istri, ya sudahlah. Ringkas kata dinikahkanlah putrinya tadi ini dengan Nabi Sulaiman. Tapi subhanallah, istrinya ini walaupun kulitnya hitam legam, tapi akhlaknya baik, sifatnya baik, nurut kepada Nabi Sulaiman, patuh kepada Nabi Sulaiman dan juga patuh kepada orang tuanya. Wah, itu yang menjadikan Nabi Sulaiman itu senang dengan istrinya walaupun hitam ini. Nah, Ifrit, jin Ifrit yang mencuri cincin Nabi Sulaiman di kerajaan itu, tiap hari dia mengajarkan ilmu sihir. Ini kan lagi ramai di YouTube, di mana ini yang siapa namanya pesulap merah itu ya. Lagi ramai itu berkelahi dengan
paranormal yang berkedok sebagai paranormal padahal dukun itu. Jadi akhirnya jin ini mengajarkan ilmu sihir dan dia tahu. Nah ini kata ulama, inilah yang menjadikan ada kecerobohan sedikit, kelalaian dari Nabi Sulaiman. Itu ilmu sihir zaman Nabi Sulaiman waktu beliau jadi raja, semua ilmu sihir yang ada di dunia ditarik oleh Nabi Sulaiman. Ilmu-ilmunya, buku-bukunya ditarik, ditaruh di singgasana Nabi Sulaiman, ditaruh di kursi singgasananya. Itu belum sempat dimusnahkan ilmu sihir itu. Nah ketika itu diduduki oleh jin Ifrit ini, jin Ifrit itu membongkar itu, lalu dia mengajarkan ilmu sihir itu selama 40 hari. Dan akhirnya ilmu sihir itu tersebar lagi ke seluruh dunia. Nah di kerajaan itu ada muridnya Nabi Sulaiman, namanya Asy bin Barqiyah. Asy bin Barqiyah inilah yang beliaulah yang nanti kisahnya itu mengangkat kerajaan Ratu Balqis yang ada di Ma'rib Yaman, dipindahkan ke kemana namanya ini, ke Palestina. Itu Asy bin Barqiyah. Dan Asy bin Barqiyah ini adalah orang yang menghafal kitab Zabur. Menghafal kitab Zabur, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman. Asy bin Barqiyah ini merasa ini kayaknya ada yang lain nih. Ini bukan Sulaiman asli nih. Ini kawai nih. Masa Nabi Sulaiman mengajarkan ilmu sihir? Sebelum-sebelumnya Nabi Sulaiman mengajarkan ilmu tauhid, ketuhanan dan seterusnya, tapi tiba-tiba mengajarkan ilmu sihir. Ini kayaknya bukan Sulaiman asli ini. Maka akhirnya Asy bin Barqiyah itu pun membuka kitab Zabur, lalu dia membaca kitab Zabur ini di hadapan jin Ifrit tadi. Kitab Zabur. Zabur ini bahasanya adalah bahasa Kipti, bahasa Mesir kuno. Akhirnya si Ifrit ini kepanasan, panas. Lalu akhirnya si Ifrit ini pun terbang. Pokoknya kalau cincin itu tidak dilepasnya, dia akan selalu kepanasan. Ringkas kata, jin Ifrit tadi pun melepas cincin itu, dia lemparkan ke tengah laut. Lalu masuklah cincin tadi ke laut, kemudian ada ikan lewat, anggaplah ikan kakap begitu. Kirain ikan kakap ini adalah umpan, dimakannya cincin tadi, tak begitu. Nah Nabi Sulaiman mancing itu. Tiba-tiba dapat ikan banyak pada hari itu, termasuk ikan yang tadi makan cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Setelah banyak dapat, Nabi Sulaiman pulang ke pantai lagi, menyetorkan ikan-ikan hasil tangkapannya kepada mertuanya. Lalu mertuanya memanggil Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, ini ambillah beberapa ikan, 2 atau 3 ekor, bawalah pulang ke tempat rumahmu, suruh istrimu masak atau makan ikan pada hari ini. Nabi Sulaiman pun mengambil ikan tadi, ya, ambil acak begitu saja. Lalu dia bawa pulang ikan tadi, lalu dia berikan kepada istrinya. Istrinya membersihkan ikan teri. Ketika dibelah perutnya ikan tadi, dia kaget. Ternyata dalam perut ikannya ada cincin. Istrinya ini orang salehah. Istrinya bilang, ikan ini, bahasa kitanya ya, ikan ini adalah suamiku yang menangkap. Di dalamnya ada cincin, dan cincin ini adalah berarti punya suamiku, karena dia yang menangkap ikan ini. Maka akan kuberikanlah cincin ini kepada suamiku. Istrinya tidak mau ngambil, simpan begitu. Nah, perempuan yang baik ini, lain perempuan yang jahat. Kalau perempuan istri yang tidak soleha, ketika membersihkan celana suami, ada duit 100.000 ketinggalan situ, sudah, punya istri sudah itu, bukan punya suami. Ya, bukan punya suami. Lalu suami nanya, "Ma, ada dapat uang nggak di celana?" "Ada, Pak." "Emang," kata istri, "uang apa itu?" Kata suami, "Uang sial." "Kenapa uang sial?" "Iya, sudah dalam celana ketahuan lagi." Akhirnya sial, tidak diambil sama istrinya. Tapi istrinya Nabi Sulaiman tidak. Dia kembalikan cincin itu kepada Nabi Sulaiman. Dia lihat, ini cincinku. Ini cincinku. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam pun memakai cincin tersebut. Ketika memakai cincin tadi, subhanallah, kembalilah kewibawaan Nabi Sulaiman. Semua binatang-binatang tunduk semuanya, termasuk istri dan mertuanya. Kagum melihat Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Wahai istriku, alhamdulillah Allah telah mengembalikan kerajaanku ini, dan aku akan kembali ke istana, dan engkau mesti ikut ke istana." Istrinya bilang, "Wahai Nabi Sulaiman, aku malu ikut ke istana, biarlah aku di sini saja." Kata Nabi Sulaiman, "Kenapa engkau malu?"
Ya bagaimanapun gak malu. Istrimu di sana cantik-cantik, kulitnya mulus-mulus, bersih, putih. Sedangkan aku ini hitam legam. Kata Nabi Sulaiman, kalau bahasa kitanya, santai saja, ini cincin ada di tanganku. Maka Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah, dengan cincin yang ada tulisan Allah dan Muhammad tadi. Maka isinya yang tadi hitam legam, Allah rubah menjadi cantik kembali. Jakanya cincin itu kita masih ada, ya kita pakai. Dan peratua istri kita itu. Subhanallah. Akhirnya Nabi Sulaiman pun memboyong istrinya ke dalam istana. Dan kembalinya Nabi Sulaiman ke istana tadi itu tepat di tanggal 10 Muharram. Nah, sampai waktu kan ya. Ala kuliah masih banyak lagi cerita-cerita ya yang bertepatan dengan 10 Muharram. Intinya kita puasa besok 10 Muharram. Kalau siang tadi kita sudah puasa 9 Muharram, tinggal satu besok hari kita puasa lagi sehari. Kalau kita tadi tidak puasa tanggal 9 Muharram, maka besok kita puasa ditambah tanggal 11, yakni hari Selasa nanti puasa. Yang lebih afdal kita puasanya adalah 9, 10, 11 Muharram. Ya, jangan biasakan puasa sehari. Ya, puasa 2 hari supaya ibadah kita tidak sama dengan ibadahnya puasa orang Yahudi. Baik, cukup sekian. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.